Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Yunianingsih, NPM 5018133, kelas 5A PGSD, ST KIP PGRI Lubuk Linggau. Saya akan membahas materi kelas 6, tema 5, konsep dasar menganalisis peran dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sekarang kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Sally, Dinda, Hadir, Bu. Nanda. Udah hadir, Bu. Nanda kemana? Sakit, Bu. Oh, sakit, yaudah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, gimana sekarang anak-anak? Sehat kan? Kita tetap belajar walaupun keadaan pandemi COVID seperti ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semangat terus buat kita belajarnya supaya menjadi anak yang cerdas, berguna bagi nusa dan bangsa, dan membanggakan kedua orang tua. Baiklah, sekarang materi kita pada hari ini tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, namun kali ini kita akan mempelajarinya, mendalami tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Di bidang ekonominya saja, yang politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan tidak ya. Kita hanya mendalami yang ekonomi. Peran Indonesia di bidang ekonominya saja ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Mampu mengidentifikasi ya. Yang kedua, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Menuliskan laporan. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat ya. Menuliskan laporan tadi. Yang ketiga, mengidentifikasi posisi dan peran secara tepat, tadi terperinci, sekarang tepat ya. Yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Nah, sekarang kita mulai belajar. Ibu punya sebuah media pembelajaran yang akan membuat kalian lebih menarik, lebih ada minat untuk belajar. Nah, Ibu punya jendela ASEAN. Nah, jendela ASEAN ini Ibu buat sendiri. Jadi di dalamnya ini berisi materi-materi pada hari ini tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sekarang kita buka ya. Nah, di sini terdapat beberapa bendera ASEAN, ada 10 ya. Ada Indonesia, Malaysia, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja,
Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Kalian harus tahu di ASEAN itu terdapat 10 negara. Ini adalah peta ASEAN. Nah, peta ASEAN ini terdiri dari ini benderanya tadi yang sudah Ibu sebutkan ya. Kalian harus pahami. Nah, selanjutnya peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, sebagai pendiri AFTA. Tahu nggak AFTA itu apa? Enggak. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Nah, adalah kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Jadi, AFTA itu perdagangan bebas, kawasan berdagang bebas di sana ya. Nah, yang kedua, melakukan perdagangan bilateral dengan perdagangan lain. Artinya, perdagangan bilateral itu adalah perdagangan antar dua negara. Jadi misalnya negara Brunei Darussalam dengan negara Indonesia gitu ya. Perdagangan dua negara. Nah, yang ketiga, sebagai pelaku kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan apabila negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk mendapatkan devisa negara. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi Menteri Bidang Ekonomi. Pertemuan tingkat tinggi Menteri Bidang Ekonomi dilakukan untuk membahas masalah ekonomi dan aturan-aturan yang diberikan di negara ASEAN. Nah, jadi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu ada 4 tadi ya. Nah, ini sebagai poin-poinnya dan ini materinya di sini. Sengaja Ibu buat seperti ini biar kalian bisa lebih mudah untuk memahami ya nantinya. Selanjutnya, bentuk kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Materinya ada di sini. Kita buka ya. AFTA merupakan bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang. Nah, yang kedua, pembukaan pusat ekonomi ASEAN sebagai sarana untuk memperkenalkan hasil produksi negara-negara anggota ASEAN. Jadi, pembukaan pusat ekonomi ASEAN ini diperuntukkan untuk memperkenalkan hasil produksi negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia telah memproduksi pupuk kayak gitu. Jadi diperkenalkan di ini tadi pembukaan pusat ekonomi tadi ya. Yang ketiga, pembentukan kawasan pertumbuhan sebagai sarana untuk membantu negara-negara ASEAN agar dapat sejajar dengan negara lain. Jadi negara ASEAN ini membentukkan kawasan pertumbuhan, membentuk sebuah kawasan pertumbuhan agar sejajar dengan negara-negara lain ya. Yang keempat, menyediakan cadangan pangan agar tercukupinya kebutuhan pangan negara-negara ASEAN. Jadi agar tercukupi pangannya ini tadi, nah, negara-negara ASEAN itu menyediakan cadangan pangan gitu ya. Selanjutnya, tujuan dibentuknya AFTA. Tujuan dibentuknya AFTA yang pertama meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN. Nah, materinya ada di bawah sini. Seperti pembuatan sebuah produk menjadi lebih bagus, meningkatkan daya saing ekonomi. Jadi kayak Indonesia tuh kayak membuat ban mobil kayak gitu ya. Kayak ban mobil tuh dibuat lebih bagus lagi supaya meningkatkan daya saing ekonomi di negara ASEAN gitu ya. Yang kedua, sebagai basis pasar produksi pasar dunia. Negara ASEAN sebagai pusat produksi pasar dunia. Jadi ternyata pasar dunia itu ada di ASEAN gitu ya, pusat produksinya. Nah, yang ketiga, untuk menarik investor asing. Nah, dengan adanya AFTA ini, negara ASEAN dapat menarik investor asing. Jadi orang-orang asing itu dapat menanam sahamnya di Indonesia, di ASEAN ini ya. Yang keempat, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Perdagangan menjadi lebih mudah dengan adanya AFTA, meningkatkan perdagangannya antar negara ASEAN gitu ya. Yang kelima, penerapan tarif khusus bagi barang impor negara anggota ASEAN. Barang yang diimpor akan terkena tarif khusus gitu ya. Ngerti? Nah, selanjutnya,
Hal-hal yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi AFTA. Yang pertama, meningkatkan kualitas produksi. Kualitas produksinya ditingkatkan. Nah, ada contohnya seperti di dalam sini ya. Nah, seperti barang dan jasa. Barang itu contohnya seperti buku, itu ditingkatkan lagi. Bukunya tuh jangan buku yang biasa aja kayak gitu. Bukunya lebih bagus lagi, dibuat ada karakternya atau kualitasnya lebih bagus, kalau kena air nggak basah kayak gitu mungkin ya. Nah, yang kedua, meningkatkan jasa pelayanan. Pelayanan itu bisa berupa jasa yang seperti JNT, JNE kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya. Nih, sumber daya manusianya tuh apa saja sih gitu kan? Sumber daya manusia itu disiapkan agar menjadi manusia yang pandai dan tidak dibohongi oleh negara-negara lain kalau kita memproduksi barang dan mengimpor atau mengekspornya keluar gitu ya. Nah, yang keempat, menjamin kerjasama yang baik dengan negara lain. Kerjasama yang baik seperti saling menolong antar sesama pedagang kayak gitu. Jadi tetap terjalin silaturahmi gitu ya. Selanjutnya, dampak negatif AFTA. Yang pertama, menimbulkan persaingan produk. Persaingan itu tahu kan, persaingan bukan berperang gitu ya. Persaingan itu sebuah kayak seperti produk minyak dengan yang lain menjadi bersaing. Kayak kita punya perusahaan minyak di Indonesia dan negara Vietnam tuh punya perusahaan minyak juga ternyata. Terus ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik, mereka tuh bersaing untuk menarik konsumen gitu ya. Nah, yang kedua, produk negara lain yang berkualitas akan menguasai pasar. Nah, semakin berkualitas produk akan semakin menguasai pasar. Jadi maksudnya kalau di Indonesia dengan Vietnam itu bagusan Indonesia, jadi Indonesia yang menguasai pasar, Vietnam nomor 2 gitu ya. Yang ketiga, banyak perusahaan yang tutup. Nah, kenapa tutup? Karena seperti Vietnam tadi, kalau kalah produk dengan Indonesia, maka dia akan mengalami penurunan drastis mungkin dalam sebuah produksinya ya. Jadi bangkrut dan tutup. Nah, yang keempat, persaingan dalam lowongan pekerjaan. Nah, semakin besar perusahaan, maka akan semakin banyak karyawan yang ingin mendaftar di sana ya. Orang yang ingin mendaftar menjadi karyawan di sana. Jadi semakin persaingan dalam lowongan pekerjaan itu semakin besar gitu ya. Nah, yang terakhir, manfaat kerja sama AFTA. Yang pertama, peluang pasar semakin luas. Nah, ketika ada AFTA ini tadi, ASEAN Trade Area ini tadi, peluang pasar semakin luas. Artinya semakin banyak peluang untuk kita memasarkan produk yang kita buat seperti ban mobil tadi. Semakin banyak kita ingin memasarkan kemana saja bisa ya. Nah, yang kedua, biaya produksi yang semakin rendah. Karena AFTA ini milik negara ASEAN, maka biaya pengeluaran untuk pemasaran sangat mudah dan menguntungkan. Nah, yang ketiga, tersedia jenis seragam produksi dari seluruh negara ASEAN, maka jenis produksi akan bermacam-macam. Ada ban mobil, ada sepeda, ada bermacam-macam ya. Banyak sekali yang kita produksi di negara ASEAN ini. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kerjasama bisnis semakin terbuka. Kerjasama antar pedagang ASEAN semakin mudah dan terbuka. Nah, sesama pedagang itu semakin kita saling bantu-membantu. Kalau tidak ya terbuka luas lah untuk kita memasarkan produk kita gitu ya. Nah, itulah materi tadi. Sekarang kalian boleh lihat medianya. Nih, kalau yang belum jelas silahkan ditanyakan nanti ya. Boleh dilihat-lihat dulu. Sudah jelas, Bu. Baiklah, kalau sudah jelas, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan membacakan kesimpulan ya dari materi kita hari ini. Kesimpulannya, tentu banyak sekali peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya. Bukan hanya bidang industri, namun juga dalam bidang jasa,
memproduksi berbagai macam barang dan jasa untuk diekspor ke negara lain, bahkan ada yang ke luar negeri. Dan tuh kita bangga menjadi seorang warga negara kebangsaan sendiri itu menjadi lebih maju gitu ya. Baiklah, sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya Ibu akan kasih PR. Kalau sudah paham, nah Ibu mempunyai sebuah soal nanti bisa dikerjakan di rumah. Dan minggu depan kita kumpul lagi, kita koreksi bareng-bareng ya. Ini Ibu bagikan Dinda, Sally. Tadi yang tidak berangkat siapa? Nanda ya. Ibu titip nanti dikasih ke Nanda supaya dia juga mengerjakan. Kasih tahu kalau ada PR ya. Nah sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu. Biasanya berdoa pulang nggak? Nah sekarang ketua silakan dipimpin doa pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baiklah, kalau ada salah Ibu mohon maaf, dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.